Saat ini, posisi Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, terkait pengaturan penyadapan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, RKUHP, adalah tidak akan memasukkan pengaturan penyadapan di dalamnya. Penjelasan posisi DPR. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, baru-baru ini menegaskan bahwa revisi KUHP tidak akan mengatur secara spesifik soal penyadapan. Alasan utamanya adalah bahwa penyadapan akan dibahas dan diatur melalui undang-undang khusus terkait penyadapan. Poin-poin penting dari sikap DPR ini adalah tidak diatur di RKUHP, penyadapan tidak akan menjadi bagian dari hukum acara pidana umum yang diatur dalam RKUHP. UU khusus penyadapan, DPR berencana untuk membentuk undang-undang terpisah yang secara komprehensif mengatur semua aspek penyadapan. Proses pembahasan UU khusus ini disebut akan memakan waktu panjang, melibatkan uji publik dan partisipasi masyarakat. Kekhawatiran penyalahgunaan. Salah satu alasan di balik keputusan ini adalah adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk Perhimpunan Advokat Indonesia, PERADI, mengenai potensi penyalahgunaan penyadapan oleh penyidik jika aturannya tidak sangat ketat dan terpisah. Implikasi dan proyeksi ke depan. Keputusan DPR untuk memisahkan pengaturan penyadapan dari RKUHP memiliki beberapa implikasi. Penyelesaian RKUHP lebih cepat, dengan tidak memasukkan isu penyadapan yang seringkali kontroversial dan rumit. Proses pembahasan dan pengesahan RKUHP diharapkan bisa lebih cepat diselesaikan. Fokus pada UU khusus, debat dan pembahasan mendalam mengenai penyadapan akan dialihkan ke dalam kerangka RUU khusus tentang penyadapan. Ini bisa menjadi kesempatan untuk menyusun regulasi yang lebih detail dan komprehensif, mencakup aspek prosedur, izin, termasuk peran pengadilan, durasi, pengawasan, akuntabilitas, dan perlindungan hak privasi. Tantangan baru, pembuatan UU khusus penyadapan akan menjadi tantangan tersendiri. Ini memerlukan penyeimbangan yang cermat antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta harmonisasi dengan undang-undang lex spesialis yang sudah ada, seperti UU KPK, UU Terorisme, UU Narkotika, yang juga mengatur penyadapan. Dengan demikian, meskipun saat ini aturan penyadapan masih tersebar di berbagai undang-undang khusus, proyeksi dari DPR adalah akan ada satu undang-undang khusus yang mengonsolidasikan dan mengatur secara menyeluruh mekanisme penyadapan di Indonesia di masa depan, terlepas dari RKUHP. Berikut adalah penjelasan undang-undang tentang penyadapan yang perlu diketahui. Penyadapan di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Telekomunikasi, UU Telekomunikasi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Secara umum, penyadapan tanpa izin merupakan tindakan ilegal yang dapat dikenai sanksi pidana. Berikut adalah beberapa poin penting terkait Undang-Undang Penyadapan di Indonesia. 1. Undang-Undang Telekomunikasi, UU Nomor 36 Tahun 1999 sedih. Pasal 40. Melarang setiap orang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Pasal 56. Mengatur sanksi pidana penjara maksimal 15 tahun dan atau denda maksimal 800 juta rupiah bagi yang melanggar. 2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, UU Nomor 11 Tahun 2008 sedih. Pasal 31. Mengatur tentang intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Pasal 47. Mengatur sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp800.000. 000 bagi yang melanggar. Pasal 30. Mengatur larangan akses ilegal terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. 3. Definisi penyadapan. Penyadapan dalam konteks UU ITE disebut intersepsi, yaitu kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik. Penyadapan dapat dilakukan melalui jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, tanpa kabel. 4. Sanksi. Pelaku penyadapan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda, sebagaimana diatur dalam UU Telekomunikasi dan UU ITE. Sanksi yang diberikan dapat berbeda tergantung pada jenis pelanggaran dan pasal yang dilanggar. 5. Pengecualian. Penyadapan diperbolehkan dalam rangka penegakan hukum, atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lain yang berwenang sesuai undang-undang. 6. Perlindungan data pribadi. Penyadapan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang memberikan landasan hukum untuk melindungi individu dari tindakan penyadapan ilegal. 7. Upaya hukum.
Korban penyadapan dapat melaporkan tindakan tersebut ke polisi, mengajukan gugatan perdata, atau membuat pengaduan ke otoritas yang berwenang. Penting untuk dicatat. Praktik penyadapan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan demi kepentingan penegakan hukum. Penyadapan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum yang jelas merupakan tindakan ilegal yang dapat dikenai sanksi.